Tuhan. Kami bukan Tuhan, tapi Tuhan kami Tuhan. Untuk masuk lebih lagi Tuhan. Hanya akan mengambil alih setiap kehidupan kami Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus pada kesempatan hari ini Tuhan. Engkau masih mempertemukan kami Tuhan di dalam ibadah online Tuhan Yesus. Dan sebentar Tuhan kami akan memberikan persembahan Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati setiap persembahan yang kami berikan Tuhan Yesus, supaya Tuhan dapat menjadi berkat Tuhan untuk kerja kami Tuhan Yesus. Engkau juga yang berkati Tuhan untuk setiap tangan-tangan kami yang memberi maupun yang belum bisa memberi Yesus. Terima kasih Tuhan, ya dalam nama-Mu, haleluya, amin. Shalom jemaat Tuhan dikasih oleh Yesus Kristus Tuhan. Selamat pagi, selamat beribadah dalam ibadah raya hari ini. Sekalipun kita tidak bertemu secara langsung, jemaat ada di rumah, tetapi saya percaya hari ini kita akan diberkati oleh Tuhan. Kita akan dipuaskan oleh Tuhan, karena Tuhan tidak dibatasi oleh jarak, dan Tuhan ada bersama dengan kita semuanya dimanapun kita berada. Kita akan berdoa sebelum kita menerima firman Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus Tuhan, biarlah kebenaran yang akan kami terima adalah kebenaran daripada-Mu Tuhan. Suara-Mu, perkataan-Mu, Engkau sampaikan isi hati-Mu untuk kami Tuhan. Karena kami tahu kami tidak bisa hidup tanpa Engkau, dan kami tidak bisa berjalan tanpa campur tangan-Mu Tuhan. Bicaralah di tengah-tengah situasi, di tengah-tengah keadaan yang kami hadapi di hari-hari ini. Terima kasih Tuhan, kami buka hati kami untuk Kau tabur firman-Mu, untuk Kau sampaikan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan membuka firman Tuhan. Kita akan melihat di dalam Ayub pasal yang ke-35, ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-12. Ayub 35 ayat 9 sampai ayat yang ke-12. Tema hari ini adalah mencari kepastian di tengah-tengah ketidakpastian. Mencari kepastian di tengah-tengah ketidakpastian. Ada banyak orang hari-hari ini sedang bertanya, kapan berhentinya virus ini? Karena ada banyak hal yang dipikirkan, ada banyak hal yang sedang ada di dalam kehidupan banyak kita sebagai orang percaya. Dan kita pun banyak pertanyaan yang sama seperti yang diajukan oleh banyak orang di muka bumi ini dan termasuk di Indonesia. Kapan berhenti keadaan ini atau virus ini, sehingga kita bisa kembali normal, kita bisa kembali untuk beraktivitas dengan baik, dan kita bisa beribadah di gereja, bahkan kegiatan-kegiatan yang sudah kita programkan
bisa berjalan kembali. Tetapi hari ini kita akan bersama-sama untuk belajar firman Tuhan dalam ayat 35 ayat 9 sampai 12 berkata demikian. Orang menjerit oleh karena banyaknya penindasan, berteriak minta tolong oleh karena kekerasan orang-orang yang berkuasa, tetapi orang tidak bertanya, di mana Allah yang membuat aku dan yang memberi nyanyian pujian di waktu malam, yang memberi kita akal budi melebihi binatang di bumi dan hikmat melebihi burung di udara. Ketika aku akan menjerit, tetapi ia tidak menjawab oleh karena kecongkakan orang-orang jahat. Saudara, kalau kita melihat hari-hari ini ada banyak orang, tadi saya katakan, bertanya. Dan pertanyaan ini adalah pertanyaan yang logis. Kapan berhentinya virus ini? Yang sehingga ada banyak orang yang tidak bisa melakukan aktivitas kembali. Di sana sini terjadi, ada banyak teriakan, ada banyak orang sedang menjerit. Tetapi kita coba untuk belajar melihat bahwa ada banyak hal, ada hal yang indah dan ada sesuatu yang Tuhan akan lakukan untuk kita semuanya. Kalau kita melihat setiap hari ada jurnal sampaikan berapa yang sembuh, berapa yang dirawat, berapa orang yang ODP, PDP, OTG, dan berapa yang meninggal. Setiap hari disampaikan itu di televisi, sehingga membuat kita kadang-kala bertanya, kapan berakhirnya? Kapan berakhirnya virus ini sehingga kita bisa beraktivitas, kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan seperti sedia kala. Nah, kalau kita melihat di dalam firman Tuhan yang kita baca hari ini, Alkitab mengatakan orang-orang menjerit oleh karena banyaknya penindasan. Orang menjerit oleh karena banyaknya masalah yang dihadapi, banyaknya hal yang terjadi, sehingga banyak orang menjerit, banyak orang ketakutan, banyak orang gelisah, banyak orang mengalami ketidakpastian lagi. Ya, sana sini bertanya, kapan berhentinya? Kapan selesainya? Di tengah-tengah ketidakpastian ini, orang mencari kepastian. Tetapi kita coba melihat dalam firman Tuhan, Alkitab menyatakan, Alkitab menyampaikan sesuatu yang luar biasa. Orang menjerit. Orang menjerit oleh karena banyaknya penindasan, banyaknya masalah, banyaknya persoalan, banyaknya virus. Karena di sana sini kita melihat terjadi hal-hal yang menakutkan, hal-hal yang mengkhawatirkan. Nah, kita melihat di sini, pertanyaan saya, bagaimana kita bisa melewati ketidakpastian ini dan menjadi kemenangan bagi kita? Gimana kita bisa melewati? Kita nggak bisa untuk menyerah, tapi kita harus maju dalam peperangan ini. Nah, pertanyaan saya, bagaimana kita bisa melewati ketidakpastian ini sehingga menjadi kemenangan bagi kita? Kita bisa lewati, dan itu menjadi kemenangan bagi kita sebagai orang percaya. Nah, bagaimana kita bisa melewatinya? Yang pertama, hal yang pertama perlu kita perhatikan supaya kita bisa melewati hal ini, sehingga kita bisa menjadi orang yang menang dalam kehidupan ini. Yang pertama adalah 2 Timotius pasal yang kedua ayat 1. Itu disitu dikatakan, Paulus berkata kepada Timotius, anak rohaninya, hai anakku, jadilah kuat. Hal yang pertama yang harus kita kerjakan untuk bisa melewati masa-masa ini, melewati hal-hal ini, yang pertama adalah kita harus tetap kuat. Kenapa? Karena kalau kita melihat di sini, Paulus mengatakan kepada Timotius, hai anakku, jadilah kuat. Kenapa? Karena kekuatan ini sangat penting. Karena orang yang tidak kuat, ia tidak akan bisa dapat hidup di dunia yang penuh dengan tantangan ini. Orang yang gak kuat, dia tidak akan bisa hidup di tengah-tengah dunia yang penuh ketidakpastian, tengah-tengah dunia penuh dengan ketidakadilan dan penuh dengan kemunafikan. Orang gak akan bisa hidup. Karena itu firman Allah katakan, jadilah kuat. Kalau kita sebagai jemaat Tuhan, kita lemah, kita gak akan bisa menghadapi keadaan ini. Ya, kalau kita jadi orang yang tidak kuat,
Kita nggak akan mampu berdiri sampai hari ini. Karena itu firman Allah katakan, jadilah kuat. Ini sangat penting, saudara, sebagai jemaat Tuhan. Kenapa kita harus jadi kuat? Karena ini sangat penting. Kita harus kuat, karena tadi saya katakan kita tidak akan bisa hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan persoalan. Kita harus kuat di dalam iman, dalam kerohanian kita harus kuat. Nah, pertanyaan saya, bagaimana supaya iman kita bisa kuat? Apakah kita harus melakukan apa yang kita lakukan supaya iman kita kuat? Supaya iman kita di iman yang bisa semakin hari semakin kuat. Yang harus kita lakukan kalau kita membaca dalam firman Tuhan tadi, kita melihat dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 1 tadi dikatakan, jadilah kuat oleh kasih karunia di dalam Kristus. Ya, bagaimana caranya supaya kita bisa kuat? Kita nggak akan bisa kuat tanpa kita ada dalam Yesus Kristus Tuhan. Kalau kita ingin kuat, yang pertama kita harus tinggal di dalam Tuhan. Karena dikatakan jadilah kuat, ya jadilah kuat oleh karena kasih karunia dalam Kristus Yesus. Itu dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 1 dikatakan dalam Yesus. Di luar Tuhan kita tidak akan bisa. Kita tidak akan mampu, karena Alkitab katakan Yohanes 15 ayat 4 mengatakan bahwa tinggal di dalam aku dan aku dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak bisa berbuah. Kita nggak akan bisa kuat tanpa kita ada di dalam Yesus. Kita harus ada dalam Tuhan. Ya, di luar Tuhan kita gak akan bisa berbuat apa-apa. Di luar Tuhan kita akan bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Karena itu tinggal di dalam Yesus Tuhan. Pertanyaan saya, Bapak Ibu Saudara, di dalam Yesus apa di luar Tuhan? Hanya orang di dalam Yesus Kristuslah yang mendapatkan kekuatan. Dia kuat secara rohani karena di dalam Tuhan. Kalau dia di luar Tuhan, dia tidak akan kuat. Yang kedua, bagaimana kita bisa kuat dalam iman ini? Yang kedua adalah kita membaca firman Allah. Setiap hari kita baca firman. Kalau kita membaca firman, kita bersuara, kita baca, kita renungkan. Kenapa? Karena firman Allah ini adalah suara Tuhan. Karena firman Allah ini adalah perkataan Tuhan. Karena firman Allah ini adalah isi hati Tuhan. Dengar firman Allah, baca firman Allah. Karena tanpa kita membaca firman Allah, kita gak akan kuat, ya. Kita gak akan mampu. Sesibuk apapun beri waktu untuk membaca firman Tuhan. Secapek apapun beri waktu. Ada saat teduh bersama dengan Tuhan. Ketika kita membaca firman Allah, setiap hari kita baca firman Tuhan, di situ kita akan dapat kekuatan. Karena kita mengatakan bahwa kekuatan itu bisa kita peroleh kalau kita duduk diam di dekat Tuhan. Amin. Kalau kita duduk diam di dekat Yesus Kristus Tuhan, baca firman Allah. Kalau kita membaca firman Allah, semakin hari kita baca dan firman Allah memberikan kepada kita kekuatan, itu membuat kita mampu untuk menjalani hidup ini. Untuk kita bisa mampu untuk menatap di hari depan. Kenapa? Karena kita membaca firman Tuhan. Jadi hal yang pertama, bagaimana kita bisa melewati situasi seperti ini sehingga kita bisa keluar jadi pemenang. Yang pertama tadi, jadilah kuat. Yang kedua, kita melihat di sini dalam firman Tuhan yang harus kita lakukan di tengah-tengah ketidakpastian ini. Kita melakukan ini adalah kita belajar bersyukur dan memuji Tuhan. Belajar kita bersyukur, saudara. Ketika kita mulai belajar bersyukur, belajar menaikkan pujian dan syukur di tengah-tengah ketidakpastian ini, inilah yang membuat kita bisa semakin kuat. Alkitab mengatakan Mazmur 107 ayat 1 dan 2 berkata, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan biarlah itu dikatakan orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakan. Alkitab berkata dengan sangat jelas, Mazmur 107 ayat 1 dan 2 mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan
Biarlah itu dikatakan orang yang ditebus oleh Tuhan. Biarlah itu dikatakan oleh orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Mengucap syukur. Mencari ketidakpastian di tengah-tengah mencari kepastian di tengah-tengah ketidakpastian ini. Hal yang kedua yang kita lakukan, kita belajar bersyukur kepada Tuhan. Di sini terlihat iman kita, terlihat orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan, terlihat orang yang sungguh-sungguh di dalam Yesus Tuhan. Dan tengah-tengah ujian, di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah masalah dihadapi ini, apakah dia mengucap syukur atau dia bersungguh-sungguh? Belajar mengucap syukur yang keluar dari mulut kita bukan persungutan. Bersyukur dan mengucap syukur ini merupakan hal yang diajarkan oleh Tuhan. Kalau kita memiliki sesuatu, kita punya hal, semua yang beres, semuanya kita punya, semuanya yang kita inginkan ada, kita bisa bersyukur. Tapi di tengah-tengah keadaan yang sulit, bisa nggak kita bersyukur? Ingat, yang naik ke surga itu bukannya doa, yang didengar oleh Tuhan bukannya doa, tapi juga persungutan. Orang-orang yang bersungguh-sungguh juga sampai di telinga Tuhan. Karena itu perbedaan antara doa dan persungutan. Kalau doa itu menghasilkan sesuatu yang positif, kalau persungutan menghasilkan murka Tuhan. Karena itu belajar kita untuk bersyukur kepada Tuhan, persembahkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang selalu dimuliakan dalam diri kita. Apapun kita hadapi, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Amin. Di tengah-tengah keadaan yang sulit, kita mau berkata, Tuhan, Engkau tetap baik. Aku mengucap syukur karena kasih setiamu selalu baik dalam hidupku. Yang kedua, yang ketiga, apa yang kita lakukan di tengah-tengah ketidakpastian ini? Yang kita lakukan yang ketiga adalah kita tidak tawar hati. Ini sangat penting, saudara. Mencari kepastian di tengah-tengah ketidakpastian. Jangan kita tawar hati. Karena kalau kita tawar hati, membuat kita tidak akan bisa mampu menghadapi hidup ini. Dalam 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18 berkata, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia batiniah kami semakin merosot, namun manusia batin niat kami diperbaharui dari hari ke hari. Dan penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan yang kekal melebihi segalanya, jauh lebih besar daripada penderitaan ini. Jadi kalau kita melihat, Paulus katakan bahwa penderitaan yang kami alami sekarang ini adalah penderitaan yang ringan. Persoalan yang kami hadapi ini persoalan yang ringan, tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kami terima nanti, kata Paulus. Karena itu kami tidak tawar hati. Paulus menghadapi berbagai kesulitan, tetapi ia tidak tawar hati. Sekalipun kita melihat situasi tidak menentu, pertanyaan demi pertanyaan tidak bisa terjawab, tapi jangan kita tawar hati dalam keadaan demikian. Karena kalau kita tawar hati, kecil kekuatan kita dan kita tidak akan mampu untuk menjalani hidup ini. Kita perlu jadi orang yang tetap kuat, tetap percaya bahwa hari ini akan lebih baik, akan ada mujizat, akan ada pertolongan Tuhan. Kita mau tetap yakin, kuatkan iman kita, dan jangan pernah tawar hati ketika kita menghadapi keadaan yang demikian. Yang ketiga, yang keempat yang kita lakukan dalam situasi seperti ini, yang keempat adalah iman di tengah-tengah realita. Kita punya iman di tengah-tengah realita seperti ini, harus punya iman. Ya, iman yang bagaimana? Ada orang bertanya, oh iman, saya punya iman Pak, saya punya iman, dan iman saya adalah iman yang kuat. Tapi kita melihat ini di tengah-tengah realita. Iman yang bagaimana? Iman yang melampaui realita hidup kita. Ini sangat penting. Iman yang melampaui realita hidup saudara, dan realita hidup saya, dan realita hidup kita semuanya. Jadi kita harus punya iman yang kuat di tengah-tengah realita kehidupan ini. Dalam Habakuk pasal yang kalau kita membaca dalam kitab Habakuk, di sini pasal yang ketiga,
kita melihat di sini ada satu kisah yang luar biasa. Dikatakan dalam Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 18. Di sini Habakuk berkata demikian. Ya, saya baca ayat ini, ayat 17 sampai 18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, ya. Hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Kalau kita membaca ayat ini seolah-olah ayat ini kontradiksi. Kenapa? Karena ayat 17 mengatakan sekalipun pohon ara gak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil zaitun mengecewakan, ladang-ladang tidak menghasilkan, kambing domba terhalau semuanya dari kandang, dan lembu sapi juga sama dari kurungan. Semuanya habis. Tapi 18 mengatakan aku tetap bersorak-sorai. Ini kalau orang yang punya iman yang biasa, dia akan berkata, wah ini gak masuk akal. Masa bersukacita di tengah-tengah keadaan yang mengecewakan? Masa tetap bersyukur tengah-tengah keadaan yang mengecewakan? Tetapi inilah kita melihat iman yang dimiliki oleh orang percaya. Iman yang harus melampaui akal kita. Kenapa? Karena Habakuk di sini ia tidak menaruh pengharapannya kepada hal yang duniawi. Ini yang membuat Habakuk tetap bersukacita dalam Tuhan. Sekalipun keadaan yang mengecewakan, situasi tidak memberikan harapan seperti yang diharapkan oleh dia, tapi ia tetap bersukacita. Dikatakan di sini bahwa pohon anggur, pohon ara, dan lembu sapi semuanya adalah lambang kemakmuran bagi orang Israel pada waktu itu. Jadi ada pohon anggur, dikatakan di sini ada pohon ara, lembu sapi. Ini adalah lambang kemakmuran orang-orang Israel pada zaman dulu. Ya. Jadi orang diukur, oh lembu sapinya berapa, pohon anggur, aranya. Nah, kalau ini semuanya mengecewakan, ini membuat dia tetap bersyukur, membuat dia tetap bersukacita, membuat dia tetap memiliki satu pengharapan kepada Tuhan. Kenapa? Pemazmur berkata demikian. Karena kalau kita melihat pemazmur, dia mengukur dirinya bukan dengan hal-hal duniawi, tapi dia mengukur dirinya itu dengan hal-hal rohani. Ini membuat dia tetap bersukacita. Ia menaruh harapannya bukan kepada hal duniawi, tapi kepada hal-hal rohani. Karena dia menaruh ini membuat dia tidak putus asa, tidak kecewa, tetapi dia tetap bersukacita dalam Tuhan. Karena itu coba kita melihat, banyak orang kalau mengukur seseorang itu, dia ukur berapa hartanya, berapa uangnya, berapa mobil, berapa rumah, itu ukuran manusia. Tapi ukuran Tuhan tidak. Pemazmur Habakuk berkata, aku tetap bersukacita sekalipun semuanya mengecewakan. Semuanya tidak memberikan sesuatu yang kita harapkan, tapi aku tetap bersukacita kepada Habakuk. Kenapa? Karena ia menaruh harapannya hanya kepada Tuhan dan hanya kepada Tuhan. Inilah iman yang melampaui akal, saudara. Iman yang melampaui segala-galanya, bukan iman yang biasa. Miliklah iman seperti ini, iman yang melampaui segala-galanya, membuat kita bisa bersukacita dan bersyukur di hadapan Tuhan. Dan Tuhan Yesus pasti akan menolong kita dimanapun saudara berada, dimanapun Bapak Ibu Saudara mendengar firman Tuhan ini. Miliki iman yang melampaui, bukan iman yang biasa lagi dalam keadaan seperti ini, dalam di tengah-tengah realitas seperti ini, tengah-tengah realitas seperti ini, miliki iman yang melampaui akal kita. Kenapa? Kita tetap taruh harapan kita hanya kepada Tuhan. Biar Yesus memberkati kita semuanya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Engkau sudah memberikan kepada kami ada 4 hal, Tuhan, supaya kami bisa kuat di tengah-tengah ketidakpastian ini. Biarlah Tuhan,
Engkau juga mengajarkan kepada kami supaya kami bersyukur kepada-Mu, dan supaya kami tidak tawar hati, dan supaya kami tetap beriman di tengah-tengah ketidakpastian ini. Tuhan, tolong kami. Tuhan, berikan kepada kami kemampuan untuk kami bisa tetap mampu bertahan dan tetap kuat di dalam Engkau, Tuhan. Engkau memberkati seluruh kami, berkati seluruh jemaat-Mu, Tuhan. Siapapun yang mendengar firman Allah ini, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati. Biarlah kami, Tuhan, tetap memiliki iman melampaui seperti Habakuk, melampaui akal kami, sehingga kami bisa melihat tanda-tanda mujizat terjadi, dan kami mendapatkan kekuatan di tengah-tengah ketidakpastian. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu yang mendengar firman-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan berasal dari Roh Kudus menyertai seluruh jemaat Tuhan dan umat Tuhan dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.